Saya jago banget untuk berkomunikasi. Saya seorang komunikator. Saya adalah misionaris di dunia entertainment. Amen. Shalom teman-teman, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam video kali ini. Kali ini saya mengajak kita yaitu membahas seorang artis yang terkenal, yaitu bernama Daniel, di mana dikabarkan beberapa minggu ini dan dia viral di media sosial. Dia mualaf, ada yang berkata dia sudah mualaf, dan seperti yang kita lihat di dalam channelnya, dia mengundang Ustadz Somad. Dan memang waktu saya dengarkan kabar itu, saya sedikit berpikir kok bisa seperti itu teman-teman. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu teman-teman. Tidak seperti apa yang diberitakan di media sosial. Baru saja saya melihat videonya, yaitu dibahas oleh channel Cimayan Nias Cim, dan dibahas di situ teman-teman. Daniel ini sebenarnya dia menjadi penginjil atau misionaris, dan juga dia bercerita bagaimana dia juga bangga memberikan rumahnya untuk melakukan hal itu teman-teman. Kira-kira dia bersedia menjadi berkat, kalau kata lainnya teman-teman. Dan saya setuju seperti apa yang dikatakan oleh yaitu channel Cimaya Niacim. Dia berkata itu tidak salah, dan dia juga ada baca firman Tuhan, yaitu di dalam Yeremia 1 ayat 4-7, dan nanti juga kita akan baca firman Tuhan yaitu di dalam Matius 28, bagaimana juga Tuhan berkata, "Pergilah dan jadikanlah semuanya bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Anak, Bapa dan Roh Kudus, dan aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman." Saya garis bawahi dan saya berdoa agar Tuhan menyertai Daniel ini, ya, agar diurapi Tuhan, dia menjadi berkat, dan dia juga bercerita tentang keajaiban Tuhan Yesus kepada orang-orang yang dia undang, yang dia panggil, maupun ustadz. Dan saya juga sangat diberkati lewat kesaksian istrinya ya teman-teman ya. Bagaimana ya, tadinya dia tidak bergereja, atau sempat dia tidak mau bergereja, tetapi dia aktif lagi sehingga dia menangis, sehingga dia merasakan kembali hadirat Tuhan. Dan ini sangat luar biasa menurut saya secara pribadi. Mari kita melihat cuplikan videonya terlebih dulu teman-teman, sebelum kita baca firman Tuhan. Dia akan semakin menyayangi saya. Amen. Yes, right. Yeah. Sepertinya Tuhan kita juga seperti itu sih. Bukan sepertinya, pasti Tuhan kita seperti itu. Kita anak-anaknya. Tuhan tahu banget apa yang terbaik untuk kita. Tuhan pasti tahu banget apa yang saya suka. Tuhan tahu banget kok kalau misalnya saya mungkin panggilannya bukan ke misionaris,
melayani orang di Afrika sana gitu. Tapi Tuhan tahu banget panggilan saya jago banget untuk berkomunikasi. Saya seorang komunikator. Saya adalah bergerak di dunia entertainment. Berarti mungkin saya adalah misionaris di dunia entertainment. Amen. Dengan skill komunikasi saya dan nyanyi saya juga gitu. Ada tiba-tiba saya jadi penyanyi rohani gitu. Ya enggak juga. Orang mungkin bakal sakit telinga kalau misalnya saya tiba-tiba nyanyi gitu kan. Tapi disitulah muncul si YouTube channel tersebut gitu. Nah, akhirnya yang saya lakukan ketika saya sudah berhasil merubah image Tuhan, sehingga bukan Tuhan lagi yang manipulatif, tapi Tuhan yang benar-benar menyayangi dan mengasihi saya, layaknya seorang ayah yang menyayangi kamu juga gitu ya. Anda juga sekarang ini yang lagi mendengarkan, karena saya yakin banget ini bukan kebetulan Anda lagi mendengarkan saya berbicara di sini. Mungkin Anda sendiri juga ngerasa Tuhan itu masih ada maunya, Tuhan itu ada agendanya. Tapi sebenarnya Tuhan itu benar-benar tidak ada agenda sama sekali. Dia hanya ingin yang terbaik untuk Anda saat ini. Pada akhirnya, saya bisa 100% trust Him. Saya bisa 100% menyerahkan seluruh faktor hidup saya untuk Dia. Anda tahu apa yang terjadi? Rumah saya akhirnya digunakan sama Tuhan untuk mengadakan komsel. Komselnya pun juga, atau kadang-kadang ketika ada public figure yang mungkin kalau misalnya saya sebut namanya kalian pasti tahu, ada public figure yang ketika mengalami tantangan dalam hidupnya, mereka nelfon saya, mereka nyari saya, dan ini dari background yang berbeda-beda ya, Katolik, Kristen atau Muslim, mereka nelfon, mereka nyari saya, dan kita undang mereka ke apartemen, dan disitulah di apartemen saya Tuhan bekerja, karena saya telah mendedikasikan apartemen saya untuk digunakan oleh Tuhan. Wow. Akhirnya sekarang ini Tuhan lagi menggunakan karir saya. Jadi itu dia cuplikan videonya teman-teman. Singkat saja, sebenarnya ini merupakan kesaksian di mana dia meninggalkan profesinya sebagai host di Indonesia Idol ya. Mungkin di sana dia nggak bisa membahas tentang hal-hal yang rohani ketika dia menjadi seorang host. Dan itulah sebabnya alasannya dia membuat satu channel untuk bisa berbicara tentang hal-hal yang rohani. Dan kita lihat di channel YouTube-nya dia mengundang berbagai narasumber dan juga rohaniawan-rohaniawan yang dimana di podcastnya itu berbicara tentang hal-hal yang rohani. Sekalipun kemarin di beberapa waktu yang lalu dia mengundang Ustadz Abdul Somad, tetapi itu tidak masalah. Yang jelas bahwa Daniel Mananta itu dia sudah menyadari bahwa dia itu adalah anak Tuhan dan dia dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi seorang misionaris di dalam dunia entertainment. Nah teman-teman, itu tidak masalah. Tuhan bisa pakai karunia-karunia yang dimana dia mengakui tadi bahwa dia punya karunia untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Dia adalah seorang komunikator. Nah ini cukup luar biasa teman-teman ya. Ketika dia memiliki karunia untuk bisa berkomunikasi dengan baik kepada orang tentang hal-hal yang rohani, tentang hal-hal yang berhubungan dengan spiritual. Nah tidak semua teman-teman. Bahkan kalau kita ingat nabi-nabi yang pernah dipanggil Tuhan, ada yang mengeluh teman-teman. Ketika diutus oleh Tuhan, mereka mengeluh karena tidak pandai berbicara. Merasa tidak punya karunia untuk bisa berbicara pintar di hadapan banyak orang, di hadapan raja mungkin. Nah, salah satunya seperti Nabi Musa. Nah, itu ketika pertama kali dipanggil oleh Tuhan untuk diutus mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, itu Musa banyak ngeluhnya. Oh Tuhan, saya tidak pandai berbicara. Bagaimana mungkin mereka bisa percaya dengan saya? Itu Musa dan juga Yeremia. Mari kita cek bagaimana Yeremia. Jadi kalau Daniel Mananta ini berkata bahwa dia punya karunia untuk bisa berkomunikasi dengan baik, dia adalah seorang komunikator, itu sudah hebat teman-teman. Dan biarlah kiranya karunia yang dimilikinya itu bisa menjadi berkat bagi semua orang, di mana dia perkenalkan
Injil keselamatan itu bagi semua orang, dan juga channel YouTube-nya itu bisa menjadi berkat bagi semua orang, di mana orang-orang bisa mendengarkan kebenaran firman dari sana. Mari kita lihat salah satu kisah yang dipanggil Tuhan. Yang pertama tadi Nabi Musa ya, dan kedua ini Yeremia. Di dalam Yeremia 1 teman-teman, ayat 4 sampai 7 kita baca ya dari ayat 4-nya. Judul perikopnya Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ini Yeremia menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Jadi Yeremia punya alasan, saya tidak pandai berbicara, Tuhan, saya bukan seorang komunikator. Nah, apa kata Tuhan di ayat 7? Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Nah, jadi itu dia teman-teman, bahwa bukan hanya Nabi Musa yang mengeluh masalah komunikasi, tetapi Yeremia juga dia mengeluhkan masalah komunikasi, tidak pandai berbicara. Tetapi kalau Daniel berkata dia punya karunia untuk bisa berbicara, dia adalah seorang komunikator, itu sudah hebat, dipanggil Tuhan untuk bisa menjadi seorang misionaris di dunia entertainment. Nah teman-teman, kalau misalnya dia mengundang, ini saran sebenarnya bagi Bro Daniel Mananta, kalau misalnya dia mengundang tokoh-tokoh dari agama lain itu tidak masalah. Tetapi dia sebagai pewawancara teman-teman, harus dia memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuka wawasan banyak orang. Contoh kalau misalnya bicara soal agama, ya tentu saja tanya bagaimana menurut agamanya soal penebusan dosa. Nah, kalau manusia itu sudah banyak dosanya, kira-kira bagaimana solusinya menurut agamanya. Nah, kemarin memang dia sudah tanya itu kepada Pak Ustadz Abdul Somad, dan Abdul Somad menjawab bahwa itu karena kasih sayang Allah. Amal ibadah tidak sanggup menyelamatkan. Nah, itu hanya karena kasih sayang Allah. Dan kasih sayang Allah itu, atau kasih karunia Allah itu sebenarnya teman-teman, itu sudah nyata di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan sendiri berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan itulah bukti kasih Allah kepada manusia ketika dia mengutus Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus itulah yang menjadi korban untuk menggantikan manusia dari hukuman dosa. Itu bukti kasih sayang Allah. Itu cukup luar biasa teman-teman ya. Dan kita doakan supaya Daniel Mananta ini bisa menjadi berkat ya. Itu dia teman-teman yang kita lihat dan kita dengar dari saudara kita Daniel Mananta. Sekalipun ada banyak channel-channel saudara kita muslim yang memberikan judul yang cukup luar biasa. Mereka memberikan judul bahwa Daniel Mananta sudah mualaf, mengikuti pengajian, mengucapkan kalimat syahadat. Nah, mereka banyak buat judul seperti itu. Tetapi pada faktanya, pada kenyataannya Daniel Mananta itu dia kenal dengan Tuhannya. Dia kenal panggilannya dan dia kenal karunia yang dia miliki. Dan sampai tadi dia mengaku bahwa rumahnya itu sudah dijadikan sebagai tempat komsel atau persekutuan beberapa orang ya. Itu merupakan kelompok kecil. Nah, untuk beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, di mana di sana sharing firman Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa di sana, itu dibuat di rumahnya. Jadi puji Tuhan kalau rumahnya dijadikan sebagai rumah doa. Jadi itu dia teman-teman yang mau saya bagikan kepada kita semua, dan kiranya kita tetap berdoa agar
dia tetap menjadi berkat bagi semua orang. Kalau misalnya pun dia bergaul dengan tokoh-tokoh agama yang berbeda agama dengan kita, itu tidak masalah, asal dia bisa jadi berkat. Dan juga jangan sampai dia memunculkan pernyataan-pernyataan yang sangat kontroversial seperti yang kemarin itu teman-teman, yang itu menghebohkan dunia maya. Jadi itu dia teman-teman, biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan setiap karunia yang kita miliki kita gunakan itu untuk menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah, itu dia teman-teman, kita sudah mendengarkan pernyataan Daniel, dan apa yang dikabarkan beritanya mualaf Daniel itu tidak benar sama sekali. Kalau kita lihat kesaksiannya atau pernyataannya dalam video ini, dan dia juga sangat bersuka cita dia bisa menjadi penginjil atau perpanjangan tangan Tuhan atau lidahnya Tuhan atau misionaris lebih jelasnya ya. Dan itu yang menjadi kerinduan dia teman-teman. Kalau kita lihat dia begitu semangat bercerita tentang hal itu, dan ini sangat membuat hati bangga kepadanya, dan kita juga mendukung dia dalam doa agar channelnya juga bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa dan semakin diberkati Tuhan. Kalau tadi saudara kita Cimayan Yasin sudah membaca dalam Yeremia, kita baca dalam Matius 28 ayat 19-nya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini yang kita mau kepada Daniel ini dijadikan Tuhan. Kita percaya firman Tuhan ini akan menyertai Daniel ketika dia berkata-kata, ketika dia mengundang yaitu tetangga kita, dan Daniel diurapi oleh Tuhan. Karena janji Tuhan, dia akan menyertai dan dia akan melindungi. Dan kita percaya hal ini jadi kepada Daniel. Jadi itu dia teman-teman, itu tidak salah. Semoga Daniel ini menjadi berkat, dan semoga dia juga menjadi teladan dan menjadi contoh bagi sesama ya, dan juga untuk bangsa Indonesia. Semoga semakin membaik umat beragama lewat Daniel ini, yaitu Kristen dan juga Musliman teman-teman ya. Karena itu tidak salah sama sekali. Kita bangun hubungan dengan seseorang, dan kita tidak boleh bermusuhan. Dan kalau Daniel sudah memulai hal ini, mari kita juga mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh Daniel. Kita juga boleh mengikutinya teman-teman ya. Jadi itulah dia yang saya bisa bagikan. Semoga Daniel diberkati, diurapi lebih dahsyat lagi dengan Tuhan. Dan semoga tercapai cita-citanya. Dia bersuka cita, dia bisa menjadi penginjil atau misionaris, dan ia diberkati oleh Tuhan Yesus. Shalom buat semuanya.